Kemudian saya bilang kalau gua cantik pakai pakai jilbab lu, jadi dia ngejek sorban itu jilbab. Dia foto Habib Lutfi yang pakai sorban. Jadi di situ tidak ada kalimat penghinaan sama sekali. Ini terlalu subjektif. Ahmad Aidit ya. Kita Kepadamu, hei, saya himbau, 1 kali 24 jam kau tidak melakukan klarifikasi dan permintaan maaf di depan publik secara terbuka. Kemudian saya bilang kalau gua cantik pakai pakai jilbab lu, jadi dia ngejek sorban itu jilbab. Ini gua tahu. Istri masa istri lu. Relakah negerimu terpecah belah? Jawab yang keras. Saya diajarkan oleh guru-guru saya untuk menghormati zuriyahnya Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka adalah ahlu baitil Mustafa Tuhuri. Mereka itu adalah ahli bait yang suci. Kayak bilang-bilang gue takut, nggak ada gue takut di dunia ini ya, kecuali sama Tuhan gue, sama orang tua gue yang sudah almarhum dan anak-anak gue. Kalau ketemu ya, face to face gitu, nggak usah gitu deh, suruh ketemuin aja sama gue gitu. Gue malu maunya berantem sama dia gitu, karena apa ya, susah lah kalau menyelesaikan dengan bahasa gitu, karena bahasa dia pun udah kotor kan. Saya Maher At-Twailibi beserta 800 laskar pembela ulama akan mengepung rumahmu. Saya serius, saya tidak main-main. Kita lihat apa yang akan terjadi. Darah kami kucurkan untuk membela kehormatan cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kau kalau hanya berani sama perempuan, lebih baik kau ganti kelamin kau, Maher. Kau banci, bermulut sampah. Selebihnya dari itu nggak ada yang gue takutin ya. Mau siapa kek, mau punya umat berapa kek, mau punya pasukan berapa, nggak ada urusan sama gue. Penyidik Bareskrim Polri menangkap SE selaku pemilik akun Twitter Ustadz Maher At-Twailibi di kediamannya di Bogor, Jawa Barat pada Kamis 3 Desember 2020 pukul 4 waktu Indonesia Barat. Tersangka atas nama SE atau pemilik akun Twitter Ustadz Maher At-Twailibi, 28 tahun, yang diamankan di rumah tinggal. Kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono dalam keterangannya pada Kamis. Sony Eranata yang dikenal sebagai Ustadz Maher ditangkap karena diduga menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA. Adapun dasar penangkapan merupakan laporan nomor LP-B-0677-11/2020 Bareskrim tertanggal pada 27 November 2020. Belum ada keterangan lebih lanjut terkait kasus yang menjerat Ustadz Maher tersebut. Dari penangkapan tersebut, penyidik turut menyita 4 telepon seluler dan sebuah kartu identitas atas nama Sony Eranata. Lu lihat ya, lu berhadapan sama siapa? Gua wanita Amazon, gak akan biarin lu berkeliaran di luar tempat lu. Penjara, tau nggak? Penjara. Saya diajarkan oleh guru-guru saya untuk menghormati zuriyahnya Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka adalah ahlu baitil Mustafa Tuhuri. Mereka itu adalah ahli bait yang suci. Bagi kami NKRI adalah harga mati. Berani nyatakan itu? Benar. Tunjukkan. Kami orang NKRI, bangsa Indonesia. Kami bangga menjadi bangsa Indonesia. Kami bangga menjadi anak Indonesia. Kami orang NKRI harga mati. Maka saya heran, selalu saja Anda membuat masalah dan memancing-mancing. Dulu Anda menghina Gus Dur, sekarang Habib Lutfi. Jangan sampai kemudian ketika ada proses hukum ini dilaporkan, Anda ditangkap polisi, kemudian Anda mengatakan ini namanya kriminalisasi ulama. Selanjutnya, Argo menuturkan, Ustadz Maher dibawa ke Bareskrim. Membawa tersangka ke Bareskrim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ucap Argo. Adapun SE diduga melanggar pasal 45 ayat 2 Jangto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ustadz Maher At-Twailibi ditangkap penyidik Bareskrim Polri pada Kamis 3 Desember 2020 di rumahnya di Jakarta. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono
membenarkan ihwal penangkapan Ustadz Maher At-Twailibi tersebut. Ya, benar, kata Argo saat dikonfirmasi di Jakarta pada Kamis 3 Desember 2020. Dalam sebuah foto yang beredar, terdapat 5 orang berdiri di halaman rumah Ustadz Maher. Dari kelima orang itu, salah satu petugas bertemu dengan seorang wanita yang diduga penghuni rumah. Saya banyak diminta untuk memberikan respon dan tanggapan terhadap Ustadz Maher At-Twailibi yang menghina Habibana, Syekhina wa Murabbi Ruhina Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Kepadamu, hei, saya himbau, 1 kali 24 jam kau tidak melakukan klarifikasi dan permintaan maaf di depan publik secara terbuka. Ustadz Maher, saya melihat Anda itu seseorang dengan kepribadian ganda. Yang pertama, Anda kemarin berdebat dengan seorang wanita, tepatnya Nikita Mirzani. Gara-gara menurut Anda, Nikita Mirzani menghina seorang Habib. Anda minta kepada Mbak Nikita untuk menghormati Habib. Bagus. Walaupun bahasa yang Anda sampaikan menurut saya sama sekali tidak berakhlak dan tidak bermoral dan beretika. Tapi apapun kan para habaib kan bukan nabi, bukan yang dimaksum. Wenang-wenang saja, wajar-wajar saja kalau oknumnya melakukan maksiat kan. Ya tapi kita tidak boleh kita globalkan harus semuanya jelek dan tidak. Menghargai keturunannya tetap, tapi tetap kita tidak bisa menerima kemaksiatannya. Tidak layak seorang muslim dan muslimah, apalagi yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, menghina seorang ulama, apalagi beliau adalah cucu di antara cucu-cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sisi lain, Anda justru menghinakan habaib. Dalam hal ini guru kami, Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Salah satu petugas yang mengenakan baju putih itu tampak memperlihatkan sebuah map yang ada di dalamnya terdapat surat kepada seorang wanita berjilbab di halaman rumah. Tanpa membuang waktu, wanita berjilbab itu kemudian melihat-lihat isi surat yang diperlihatkan oleh polisi kepadanya. Dalam foto lain, tampak petugas kepolisian yang sudah masuk ke dalam rumah berhasil menemui dan menggiring Ustadz Maher At-Twailibi untuk dibawa ke kantor polisi. Di hadapan polisi, Ustadz Maher tampak mengenakan masker namun hanya sebatas dagu. Ia mengenakan pakaian warna hitam dan berpeci putih. Yang masuk surga dia sendiri. Gak usah ngomongin azab ya. Masuk neraka sama surga nggak ngajak-ngajak PA. Urus aja neraka sama surga masing-masing. Ngapain lo ngurusin neraka sama surga gua? Udah kau makanlah surga itu bersama kuntilanak, genderuwo, hantu belau. Saya kalau buka sorban, buka jubah pakai baju kaos, kalian kalah kalian. Seperti diketahui, Ustadz Maher ditangkap atas kasus yang dilaporkan oleh Waluyo Wasis Nugroho ke Bareskrim Polri pada 27 November 2020. Selain itu, Ustadz Maher juga dilaporkan oleh seorang bernama Mu'anas Alaidit ke Bareskrim Polri. Laporan tersebut diterima SPKT Bareskrim Polri dengan nomor STTL-392-11-2020 Bareskrim Polri. Ustadz Maher At-Twailibi dilaporkan karena dianggap telah menghina Habib Lutfi Pekalongan di media sosial Twitter. Ustadz Maher diduga sempat menggunakan foto Habib Lutfi saat mengenakan serban di akun Twitter miliknya dengan nama @ustadzmaher pada Agustus lalu. Dalam unggahan yang telah dihapus itu, Maher berkomentar sambil mengunggah foto Habib Lutfi. Iya, tambah cantik pakai jilbab, kayak kiainya Banser ini ya, tulis Ustadz Maher. Atas perbuatannya, Ustadz Maher dikenai pasal 45A ayat 2, Jangto pasal 28 ayat 2, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Mana ada kriminalisasi ulama? Kalau Anda berbuat kriminal kemudian ditangkap sama polisi, ini bukan kriminalisasi ulama, tetapi proses hukum kepada ulama yang kriminal. Yang ditangkap itu cuma pengacara, saya bertanya ke bawah pengacara di sana, gitu loh. Iya. Iya. Nggak bisa Saya bawa ke sana.
Jadi makanya semua itu sudah ada perintah, sudah ada sebuah perintah. Nih. Jadi maksud saya supaya nanti kamu lihat ada nggak barang-barang ini. Oh iya, nah kemudian saya bilang kalau gua cantik pakai pakai jilbab lu, jadi dia ngejek sorban itu jilbab. Maka saya bilang cantik juga seperti Habib Lutfi, kiainya Banser. Bagi betina lonte oplosan penjual selangkangan saya himbau. Perasaannya karena gue nggak merasa seorang lonte prostitusi, kan polisi aja tidak bisa membuktikan gue ini prostitusi atau tidak, kan kalian bisa cari sendiri di media sosial banyak kan. Ini gua tahu. Istri masa bukan istri itu. HP dia yang susah. lagi